Halo semuanya, selamat datang di Rumah Jagoan Kancil. Di sini tempatnya kita untuk mengobrol seputar para jagoan-jagoan Indonesia. Sekarang kita akan kembali membahas tentang jagat sinema Bumi Langit alias Bumi Langit Cinematic Universe, terutama untuk series Tira. Jadi buat kalian yang belum tahu, Tira ini adalah karakter jagoan wanita, karakter superhero wanita yang berasal dari komik klasik tahun 70-an yang diciptakan oleh Pak Nono GM. Karakter Tira ini akan diangkat menjadi sebuah series oleh Jagat Sinema Bumi Langit. Akan menjadi series pertama dari Jagat Sinema Bumi Langit. Karakter Tira sendiri akan diperankan oleh Chelsea Islan. Dan kemarin aku udah ngebahas tentang pengumuman para cast dan juga karakter yang mereka mainkan. Aku juga udah ngebedah teaser posternya. Untuk link videonya kalian bisa cek di deskripsi video ini ya. Dan sekarang aku akan ngebahas tentang sinopsisnya. Karena sinopsisnya di sini udah keluar. Aku dikasih tahu sama Jago Bumi, nonton dulu sama Jagat First. Mereka bertiga ngasih tahu aku tentang sinopsis dari series Tira ini. Katanya mereka dapat melalui hypeabis.id. Ada banyak banget yang request aku buat ngebedah, bikin teori tentang sinopsis ini. Oke, ada 3 paragraf di sini. Kita mulai dari paragraf pertama ya. Serial Tira akan mengikuti kisah Suci, seorang gadis biasa berusia 23 tahun dengan ambisi luar biasa. Walaupun takut ketinggian, dia tetap gigih untuk mencapai impiannya menjadi stunt woman profesional. Oke, pertama, di sini namanya Tira adalah Suci. Ini berbeda dengan yang ada di komik, karena di komik itu namanya adalah Susi. Bahkan di novel Tira Perkara Pertama kemarin namanya juga Susi. Tapi di sini dirubah. Entah untuk alasan apa, tapi kalau dugaanku sih mungkin untuk membedakan dengan karakter Usi yang ada dalam film Virgo and the Sparklings. Biar nggak terlalu sama, Susi, Usi namanya terlalu mirip memang. Tapi kalau yang itu Usi, sementara yang ini Suci, itu namanya dibuat jadi beda banget. Mungkin itu alasannya sih, mungkin. Lalu di sini dia memiliki ambisi untuk menjadi stunt woman profesional. Dia ingin menjadi seorang stunt woman, seorang stuntman. Buat kalian yang belum tahu, stuntman alias stunt woman ini adalah orang-orang yang ada di balik film-film action, film-film laga, bahkan sinetron-sinetron laga. Mereka lah yang melakukan adegan-adegan berbahaya untuk menggantikan para aktor-aktor. Ya, jadi misalnya adegan berantem atau mungkin adegan dipukuli, adegan lompat, salto segala macam, itu biasanya dilakukan oleh stuntman. Sorry, suaraku agak hilang sedikit. Jadi ya, Suci ini memiliki mimpi untuk menjadi seorang stunt woman profesional. Keren banget ya, beres banget. Tapi dia di sini memiliki rasa takut dengan ketinggian. Dia memiliki fobia. Ini agak sama-sama Sancaka sebenarnya ya, karena Sancaka itu takut sama petir ya. Padahal kekuatannya petir. Di sini Suci pengen jadi stunt woman tapi dia takut sama ketinggian. Yang artinya untuk adegan melompat, adegan segala macam dia nggak bisa ya, karena dia punya fobia ya. Feelingku bilang series ini akan lumayan fokus ke dalam usaha Suci untuk menaklukkan rasa takutnya, untuk berdamai dengan rasa takutnya ya. Dan mungkin kita juga akan menemukan alasan kenapa Suci takut dengan ketinggian. Mungkin itu ada dengan kejadian masa lalunya. Mungkin seseorang dari masa lalunya itu memiliki kecelakaan, jatuh dari ketinggian, dan mungkin nggak selamat. Dan itu yang bikin Suci ketakutan setengah mati sampai sekarang. Lalu di paragraf yang kedua, kisah Suci dimulai saat dia terjebak dalam sebuah kutukan setelah menyelamatkan segerombolan anak dari sebuah ritual misterius. Dia mempunyai waktu 40 hari untuk membebaskan diri dari kutukan tersebut atau kehilangan nyawanya. Oke, ritual, kutukan, 40 hari. Aku punya teori, tapi teoriku terbagi menjadi 2 teori yang berbeda. Sebelumnya gini, kita tahu kalau dalam komiknya, Tira ini menjadi wadah bagi 9 roh naga. Ya. Ada 9 roh naga dari zaman masa lalu yang akhirnya berdiam di dalam tubuhnya Tira. Tira ini melalui sebuah ritual untuk bersatu dengan 9 roh naga. Sementara di sini juga disebutkan sebuah ritual. Jadi aku punya 2 teori. Teoriku yang pertama, ritual ini memang sebuah ritual untuk menyatukan 9 roh naga dengan wadahnya. Cuma mungkin wadahnya itu adalah para anak kecil. Tapi karena Tira ini nggak tahu, akhirnya anak-anak kecil itu dia selamatkan.
Dan mungkin ritual ini sebenarnya sudah terlanjur terjadi, 9 roh naga sudah terlanjur datang, tapi karena anak-anaknya udah nggak ada, mereka akhirnya masuk ke dalam tubuhnya Tira. Tapi di sini disebut ada sebuah kutukan. Ini bikin aku ingat sama novel Tira Perkara Pertama ya, karena di sana disebutkan bahwa ada sebuah dialog, aku lupa dialognya pastinya kayak gimana, cuman dia disebutkan bahwa kekuatan Tira ini, apakah itu sebuah kekuatan atau sebuah kutukan? Karena ini beda-beda persepsi orang melihatnya kan. Ada orang yang melihat memiliki kekuatan dan tanggung jawab seperti itu adalah sebuah gift, sebuah kekuatan. Tapi ada juga yang menganggap bahwa kekuatan itu adalah sebuah kutukan. Karena itu memiliki tanggung jawab yang sangat besar yang harus ditanggung. Ya. Dan aku mikir kutukan ini arahnya ke arah sana. Lalu selama 40 hari memiliki waktu untuk membebaskan diri atau kehilangan nyawa. Menurutku kalau arahnya memang ini ke 9 naga, mungkin Tira harus bisa mengendalikan kekuatannya. Dia harus bisa mengendalikan kekuatan 9 naga selama 40 hari. Kalau selama 40 hari dia nggak berhasil, dia akan kehilangan nyawanya. Dan mungkin roh 9 naga akan keluar dan akan kembali lagi ke entah mereka ada di mana. Itu teoriku yang pertama. Teoriku yang kedua, mungkin ritual ini tidak berhubungan dengan 9 naga. Mungkin Tira tetap akan mendapatkan kekuatan dari 9 roh naga, tapi melalui cara yang lain. Sementara, ritual yang diganggu oleh Tira ini adalah ritual untuk memanggil makhluk lain. Mungkin ada makhluk lain yang sedang dipanggil oleh penjahatnya. Kita masih belum tahu siapa penjahatnya, tapi kayaknya ada makhluk lain yang sedang dipanggil dalam ritual ini. Dan mungkin anak-anak itu akan dijadikan sebuah tumbal. Tapi anak-anak itu akhirnya diselamatkan sama Tira. Dan akhirnya tumbalnya masuk ke dalam Tira. Targetnya akhirnya Tira, yang menjadi tumbal itu akhirnya Tira. Dan Tira harus membebaskan diri selama 40 hari atau dia menjadi tumbal dan kehilangan nyawanya. Mungkin itu arahnya sih. Tapi kira-kira apa ini makhluk yang sedang dipanggil dalam ritual ini? Feelingku sih bilang kalau naga mungkin juga akan melawan naga. Karena dalam kepercayaan Nusantara kita ya, kita mengenal ada beberapa naga yang baik dan juga ada beberapa naga yang jahat juga gitu kan dalam kepercayaan kita. Jadi mungkin yang akan dipanggil itu adalah sosok naga dan mungkin akan ada pertarungan antar naga di sini, karena kalau kita ngelihat ke dalam logonya Tira, fontnya itu berisi tekstur sisik-sisik naga. Jadi kayaknya memang berhubungan dengan naga ya. Mungkin seperti itu. Terus paragraf yang terakhir, paragraf ketiga, Suci yang sedang fokus membangun karirnya sebagai stuntwoman dan mempertahankan prestasinya di kampus, kini juga harus berhadapan dengan orang-orang penting yang terlibat dalam konflik dan perang rahasia untuk menyelamatkan nyawanya. Waduh, berat banget. Oke, pertama di sini Tiranya itu harus mempertahankan nilai di kampus ya, prestasi di kampus. Berarti dia termasuk mahasiswi yang cerdas ya. Dia termasuk mahasiswi yang berprestasi. Karena kalau memang di komiknya dia itu memang menciptakan senjata-senjata canggih ya yang dia gunakan dalam bertarungnya. Semuanya buatan dia. Dia memang cukup cerdas sih ya. Terus dia juga harus berhadapan dengan orang-orang penting yang terlibat dalam konflik dan perang rahasia. Feelingku bilang ini kayaknya berhubungan lagi sama Gazul. Karena dalam Gundala kita berhubungan sama Gazul. Di Sri Asih ada Gazul. Kayaknya Gazul ini otak dari semua masalah. Mungkin di series Tira, Gazul juga menjadi salah satu penyebabnya di sini. Aku agak mikir kalau ritual ini memang diadakan untuk memanggil seseorang atau sesosok makhluk. Kalau ritual ini digagalkan sama Tira dan dia akhirnya terkena akibatnya, bukankah berarti makhluk atau orang yang dipanggil itu sudah masuk ke tubuhnya Tira? Karena dia adalah sosok yang menggagalkan. Yang artinya mungkin akan berperang dengan sosok naga yang ada dalam dirinya Tira. Berarti Tira menjadi wadah bagi dua makhluk sekaligus. Yang baik dan juga yang jahat. Yang artinya mungkin Tira bisa lepas kendali. Karena dia dikuasai oleh makhluk itu. Mungkin dia akan berperang dengan dirinya sendiri. Sama seperti Sri Asih yang memiliki rasa takut dengan orang yang memanggil namanya Alana gitu kan. Terus Gundala takut dengan petir. Mungkin Tira di sini juga akan berperang dengan dirinya sendiri. Ini kayaknya benang merah dari semua jagoan-jagoan Bumi Langit gak sih?
Oke, itu tadi adalah sinopsis dan juga teoriku mengenai sinopsisnya. Kalau kalian punya teori kalian sendiri, kalian bisa tulis di kolom komentar, nanti kita bahas sama-sama ya. Video kali ini cukup sampai di sini dulu. Terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton. Sampai jumpa di video-videoku yang berikutnya. Bye-bye.